Saya menduga karena sarana ya, sarana bangunan dapur, alat makan, dan alat-alat pendukung yang lain ini kan di dalam model MBG, BGN ini kan bekerja sama dengan yayasan kan. Yayasan ada yang punya kemampuan keuangan bagus, ada yang minim, sehingga ada yang bangun bagus, ada yang bangun seadanya. Nah, saya prediksi yang bangun seadanya itu pasti sarananya tidak standar. Anak-anak, ibu hamil, bayi, balita yang diduga menderita malnutrisi, stunting, lalu ingin anak-anak kita itu cerdas dan sehat ya. Tentu ini niat baik Pak Presiden dan tentu kondisi yang terjadi sebaliknya banyak terjadi kasus keracunan. Nah, tentu ini menjadi warning lampu kuning buat Komisi 9 dan BGN. Karena itu evaluasi menyeluruh tadi yang sudah disampaikan, saya sempat mendengar dari Pak Prof. Sri Raharjo tadi dari UGM, evaluasi menyeluruh harus kita lakukan karena di dalam dunia kesehatan itu tidak boleh ada tawar-menawar soal keselamatan masyarakat, keselamatan pasien itu harus kosong, harus zero. Jadi kalau ada hal keracunan sampai 6.000, waduh ini kalau dibiarkan saya khawatir program ini bisa gagal karena ada respon penolakan dari publik. Evaluasi untuk BGN ini, Pak Edi? Ya memang ini kan berawal dari target di 2025 awalnya kan 5.000 dapur. Lalu kemudian Pak Presiden minta di akhir tahun 30.000 dapur. Nah ini tentu hal yang berat ya. Hal yang berat karena mengingat BGN lembaga baru, struktur baru, lalu orang-orangnya juga baru, resourcesnya terbatas. Kemudian pola yang diambil vertikal, satu model, satu pola, satu tata kelola, yang kemudian ini melibatkan pemerintah daerah. Dengan pola seperti itu, memang ada plus minusnya. Dapur itu bisa, SOP-nya bisa seragam, serempak, sama, tetapi bahwa seluruh wilayah Indonesia ini sangat luas dan geografinya sulit, penduduknya juga terpencar di wilayah-wilayah yang jauh, maka kasus 6.000 keracunan yang menderita anak-anak ini tentu nanti akan kami bahas lagi secara detail lubangnya ada di mana. Pertama, saya menduga karena sarana ya, sarana bangunan dapur, alat makan, dan alat-alat pendukung yang lain ini kan di dalam model MBG, BGN ini kan bekerja sama dengan yayasan kan. Yayasan ada yang punya kemampuan keuangan bagus, ada yang minim, sehingga ada yang bangun bagus, ada yang bangun seadanya. Nah, saya prediksi yang bangun seadanya itu pasti sarananya tidak standar. Sehingga para SDM yang ada di situ tidak mampu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya. Nah ini mesti kita atasi ini. Karena kan sarana ini banyak melibatkan yayasan kan. Maka saya senang ketika misalnya Menteri Keuangan mau menggelontorkan dana 200 triliun untuk perbankan, alangkah baiknya kalau di antara dana itu digunakan untuk membantu pinjaman kredit kepada yayasan, sehingga yayasan punya kemampuan keuangan yang baik, lalu dia bisa menyelesaikan bangunan yang selama ini mungkin dia kekurangan dana berhenti, atau bangun seadanya, sehingga nanti dapur-dapur itu sarannya akan standar. Nah, saya kira Pak Menteri Keuangan sudah tepat itu, maka saya berharap pada Pak Menteri Keuangan agar policy ini juga nanti akan berdampak pada dapurnya dibangun selesai, standarnya bagus, lalu dapur bisa operasional, lalu menggerakkan sektor real, berasnya laku, ayamnya laku, telurnya laku, dan lain-lain itu sehingga ekonomi akan meningkat. Itu dari sisi sarana ya. Jadi memang ragamnya sarana ini menjadi salah satu faktor penyebab. Yang kedua, memang soal SDM. SDM ini kan SPPI direkrut secara serentak dan dalam waktu yang cepat ya. Meskipun sudah dididik oleh BGN, tetapi ragamnya juga ada yang muda sekali yang belum punya pengalaman, ada yang dari berbagai jenis pendidikan. Tentu pengetahuan mereka terhadap tata kelola dapur belum optimal.